Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar untuk meraih kompetensi, lewat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang tiap murid yang belajar miliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi, bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Komunitas Guru Belajar Nusantara di Wonosobo dan sekitarnya nanti akan di-opening sama Bu Sisil gitu ya. Tapi untuk ngawali ngopi semalam untuk edisi malam hari ini, Ibu Bapak saya punya pantun dulu ya. Kolor ijo pergi ke pasar, beli kupat dengan satenya. Kawan KGBN, gimana kabar? Yuk, saatnya ngopi bersama. Nah, untuk itu dipersilakan juga buat Bu Sisil. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Catur. Tak kira nggak jadi malah Jadi, ini lagi sesi elaborasi malah. orang tua-tua kok ya disuruh tampil gitu. Nggak apa-apa, biar hits lagi, gitu kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu hebat semuanya, di Wonosobo khususnya dan di Nusantara. Selamat bertemu kembali di Ngopi Semalam KBPN Wonosobo. Sekian minggu hampir satu purnama penuh kita tidak bersuang ya Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dan tentunya ini masih ya dalam suasana Idul Fitri meskipun terlambat. Saya mewakili teman-teman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Malam ini kita bertemu dengan Bu Ina Wijayanti sebagai moderator dan kita kerawuhan tamu yang hebat dari seberang. Semoga kita bisa menyedot ilmunya dari beliau ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Pak Catur yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan hari ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semuanya. Nanti tidur pulas dengan membawa ilmu yang akan kita sebarkan esok hari, kita praktikkan di hari-hari yang akan datang untuk ikut memajukan pendidikan di Wonosobo khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Demikian pembuka dari saya. Selamat bertugas Bu Ina. Semoga sukses, lancar nanti hingga berakhir. Terima kasih juga kepada narasumber dan kepada beliau dari dinas. Ada yang rawuh Pak Catur? Benar. Saya belum lihat sih, Bu. Mungkin nanti. Gitu. Gitu ya.
Ya, selamat malam. Pokoknya selamat mengikuti kegiatan malam ini. Semoga bermanfaat, berkah untuk semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina, monggo dilanjut. Ya, terima kasih Ibu Sisil. Rekan-rekan semua, selamat malam. Eh, Selamat hadir kembali di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam. Dan sebelum saya membuka di kesempatan kali ini, kalau tadi Pak Catur sudah menyampaikan pantun berbahasa Indonesia, perkenankan saya menyampaikan pantun versi bahasa Jawa. Atau istilah lainnya parian, nggih. Saya akan menyampaikan beberapa bait parikan yang saya buat untuk rekan-rekan semua di malam hari ini. Menyang pasar tuku godong salam. Ojo lali tuku gembili. Saged. Iko kula ngaturaken salam, monggo sami mangsuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan rekan-rekan semua. Marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini di acara rutin Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam bersama dengan KGBN, Komunitas Guru Belajar Nasional Kabupaten Wonosobo, kita akan mengupas habis nanti dengan tema dan materi yang tidak seperti biasanya, yaitu dengan tema dan materi yang up to date tentunya. Dan tak lupa juga kita mengaturkan sholawat salam kita kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Itulah rekan-rekan, Bapak Ibu semua, beserta diskusi ngopi semalam. Kali ini tema yang kita angkat untuk sebagai bahan diskusi yaitu tentang guru idaman, rasa teman dengan care-based learning. Ya, dan tentunya saya sebagai moderator, nama lengkap saya Ina Wijayanti dari SMP Negeri 3 Kalibawang. Mohon untuk nanti membersamai Bapak Ibu semua di malam hari ini dari tadi ya pukul kurang lebih 19.30 sampai nanti di akhir acara. Semoga kita diskusinya berjalan dengan lancar, kemudian kita bisa saling sharing dan tentunya dengan narasumber hebat kita yang keren dari eh, KGBN Langkat ya. Beliau adalah Ibu Helda Ramadhani yang beliau juga mengampu di SMAS Dharma Putra. Dan untuk itu mari sebelum kita memulai diskusi kita di malam hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Untuk itu berdoa kita mulai. Ya, cukup. Kemudian di tema kali ini, tentu temanya banyak sekali yang penasaran ya ini ya, karena memang sesuai sekali dengan sekarang yang lagi viral. Mungkin Bapak Ibu semua melihat beberapa konten-konten yang menyampaikan tentang bagaimana menjadi teman bagi murid. Ya, dan di sini walaupun kita semua sepertinya sudah pernah ya melaksanakan beberapa strategi-strategi, mungkin pendekatan-pendekatan agar dengan murid kita itu tidak ada jarak. Ya. Saja mungkin di kesempatan kali ini kita bisa ya sharing atau kita bisa menimba ilmu lain dari beliau narasumber kita dan tips-tips atau strategi apa agar kita dengan murid itu tidak ada jarak. Nah, mungkin selanjutnya akan saya sepenuhnya berikan untuk waktu di kesempatan kali ini kepada beliau Ibu Helda dengan tips-tipsnya agar suasana kelas itu terasa tidak kaku atau terasa nyaman dan benar-benar kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Untuk itu, dari Ramadhani sebagai narasumber, silahkan. Terima kasih Bu Ina, suara saya kedengaran? Iya Ibu, bisa kami dengar Ibu dengan jelas. Ya. Tapi untuk kamera saya tidak Ya. bisa terlihat ya Bu.
Ya, belum Ibu, belum bisa. Nah ini saya dari tadi muter-muter gitu kan, kok nggak bisa gitu, padahal sayang sekali pengen bertatapan walaupun tidak secara langsung, setidaknya dari kamera kelihatan harusnya ya Bu ya. Maaf sekali Bapak Ibu, mungkin saya coba dulu sinyal atau bagaimana, tapi masih bisa mendengar suara saya. Ya, jelas sekali Ibu suaranya. Ya, terima kasih Ibu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Catur, Bu Ina sudah membawakan pantun, dan saya juga akan membawakan pantun di awalnya nih Bu Ina. Karena saya dari Langkat, itu negeri Betuah, dan itu juga memang salah satu banyak puisi-puisi pujangga dari Kabupaten Langkat. Nah, Ibu. ikan berenang di dalam kolam, jadikan Cakep. laut sebagai nostalgia. Bapak Ibu, selamat malam. Semoga selalu sehat dan bahagia. Cakep. Jangan berisik naik sepeda motor dari Medan membawa gitar. Terima kasih Bapak Ibu moderator. Izinkan saya berbagi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Salam bahagia buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan malam ini. Kita berbagi saja ya Bapak Ibu. Terima kasih saya juga buat KGBN Wonosobo nih sudah diundang jauh ke Wonosobo. Walaupun mungkin jarak kita ini jauh ya Bu Ina ya. Tapi dengan adanya teknologi bisa mendekatkan kita sebagai insan pendidik ini untuk saling berjumpa dan saling berbagi cerita. Nah, di sini saya coba share screen dulu. Kelihatan Bu Ina? Belum Ibu? Belum nampak di kamera? Berarti kamera saya nih Bu. Apa mungkin bisa dibantu Pak Catur untuk share? Pak. Iya, jadi belum bisa jalan ya? Makanya tadi saya coba juga apakah tadi saya rasa bisa berbagi sendiri. Terus cewek Sudah kelihatan Bu? Belum lagi Ibu? proses mungkin sebentar. Mungkin Aku coba untuk miliknya Bu Helda aku download ya. Sebentar. Nah, sementara kita menunggu slide PPT saya di sini berkenalan sedikit ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Perkenalkan nama saya Helda Ramadhani. Saya adalah guru SMA KGBN dan saya saat ini Badan Pengurus Nusantara KGBN. Nah, sepertinya sudah kelihatan ya Bu Ina. Ya. Iya, udah kelihatan Bu. Memang ternyata memang sinyal saya tidak stabil. Dia jalan. Oke. Saya Semedar Patra Pangkalan Berandan. Saya adalah penggerak dari KGBN Langkat dan saat ini saya Badan Pengurus Nusantara bidang advokasi dan kebijakan pendidikan. Dan saya juga adalah guru penggerak angkatan 1 untuk program guru penggerak. Dan saya juga pengajar praktik angkatan 9 yang masih baru saja selesai ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengambil tema ataupun judul guru idaman. Dan saya berpikir Bapak Ibu yang berhadir di sini sudah menjadi guru idaman oleh anak didik atau murid-murid yang kita ajar di kelas ya Bapak Ibu ya. Sini saya hanya berbagi sedikit saja guru idaman dengan metode care-based learning. Oke. Ini sudah.
Nah, saya pengen nih Bapak Ibu kita saling berkenalan, boleh ya? Apakah Bapak Ibu yang hadir di sini ini dari jenjang guru PAUD, TK, atau SD, SMP, atau SMA, atau dari guru yang mungkin dari yang saya di luar dari non formal gitu ya. Jadi kalau dengan ada melihat dari mana, saya bisa tahu sih, oh ternyata di sini guru SD. Berarti kalau tingkat dari SD itu anak-anak kecil ya, karakteristiknya juga berbeda dengan yang saya ampu dengan kelas besar atau anak-anak SMA. Silakan Bapak Ibu, boleh saya lihat? Mungkin Bapak Ibu dari SD, SMP, ataupun SMA. Oke, Pak Catur dari SD, Ibu Liza dari SMA. Sama kita ya Bu, SMA. Bu Ina SMP, Bu Ilga juga SMK, SMP, SI, Bu Frida Sihagadi. SMK, SMP, Ibu Sisil yang tadi ya Bu ya, pembuka ya, dari SD ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Lia dari SMP. SD, Ibu kami. Nah, dari chat yang saya terima, ternyata terwakilin semua nih dari SD, SMP, SMK, dan bahkan ada juga SMA, itu sama ya. Terima kasih, dan ini mungkin sudah mewakili dari semua jenjang. Oke. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu, saya juga pengen tahu nih, apa yang terlintas oleh yang dipikirkan dari dia pikiran Bapak Ibu jika mendengar atau disebutkan profesi guru. Bisa tulis di kolom komentarnya, Bapak Ibu, silahkan. Wahyu digugu dan ditiru, Bu Agustina bersahaja. Wow, dari Langkat ada Bu Agustina ya. Terima kasih Bu Agustina. Dan sepertinya tadi juga ada Bu Wiwit. Baik hati, mengajar mendidik, profesi yang mulia, rekan belajar, teladan dan pemberi, memotivasi. Guru juga bisa jadi teman. Ya, ya benar. Terima kasih Pak Misman. Nah, Pak Misman ini sepertinya sama nih dengan tema kita hari ini nih. Ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Bu Sisil inspirator. Oke, berbagai jawaban mitra siswa. Terima kasih Bapak Ibu sudah mewakili. Nah, tadi saya agak ini ya dengan Pak Misman ya, Pak Misman ya. Pak Misman bisa open mic Pak, bisa dijelaskan bagaimana sih yang terlintas Bapak, kalau Bapak itu bisa menjawab, guru juga bisa jadi teman. Silakan Pak. Maaf Bu, Ya. bapaknya lagi sholat, jadi diwakilin sama anaknya dulu. Oh, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Oh, ternyata anaknya juga guru nih sepertinya ya Mbak. Iya, tapi honor masih Bu. Nah, kita di sini sama semua kok Mbak, dalam tahap belajar adalah guru. Nah ini makanya yang terlintas apa, jadi tidak ada guru honor, ASN, swasta atau bagaimana. Nah kebetulan juga anak Pak Miswan dengan Mbak siapa Mbak? Nia Bu, Nia. Pak Nia ya, berarti juga sudah mengajar. Mengapa Mbak Ya. Nia itu bisa menjawab guru juga bisa jadi teman? Bagaimana sih menurut Mbak Nia guru itu juga sebagai teman? Karena kalau di kasus saya di sekolah itu rata-rata murid itu kalau misalnya ada masalah
banyak Mm-mm. cerita ke saya, ke Bapak, karena Uh-uh. mereka kan rata-rata yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, yang misalnya kurang didengarkan apa pendapat mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka Mm-mm. mau. Jadi rata-rata kami sebagai guru mendengarkan apa yang mereka ingin suarakan, apa yang mereka harapkan. Jadi kami sebagai wadah untuk mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Contoh kayak kemarin anaknya orangnya tuh suka bercerita. Jadi kami Mm-mm. mengarahkan, coba kamu belajar untuk mendongeng, mana tahu kamu bisa mengikuti lomba ini. Alhamdulillah bisa juara 3. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Mbak mengajar di SD, SMP atau SMA ya, Mbak? Saya guru SD juga, Bu. Guru SD. Jadi yang curhat ini anak SD atau anak SMP atau SMA ini, Mbak? SD, Bu. Anak SD. Karena Iya, anak SD lebih banyak, karena kan curhatnya. mereka eksplorasi kata, eksplorasi perasaan Mm-mm. mereka kan lebih besar. Kalau yang SD SMP SMA kan banyaknya ke perasaan, kalau mereka kan ke kreativitas mereka, imajinasi mereka. Jadi apapun yang mereka ingin itu kami tampung semua, kami simpan semua biar kami saring apa yang bisa kami arahkan. Makanya itu moto kami juga guru sebagai teman. Jadi kami mendengarkan curhatan mereka, apa yang mereka inginkan itu kami dengarkan. Mm-mm. Terima Terkadang pun kasih. pembelajaran kami apalagi P5 itu apa yang mereka inginkan, misalnya kegiatan apa yang mereka inginkan, kami lakukan. Jadi kita sama-sama belajar antara guru dan murid itu tidak ada perbedaan. Makanya guru sebagai teman untuk peserta didik. Oke, terima kasih, Mbak. Ternyata Terima kasih, Bu. iya, ternyata kan tadi udah kan guru sebagai teman. Nah, dari SD, SMP, SMA itu guru tuh memang dianggap teman oleh siswanya itu sendiri. Nah, uh, nih Bapak Ibu, saya ada nih di tampilan slide. Guru adalah sosok yang memiliki peran penting dalam membimbing, mengajar, dan mendidik murid dalam berbagai aspek kehidupan. Ternyata tugas guru itu bukan hanya mengajar ya Bapak Ibu ya, tetapi juga uh, membimbing itu atau mendidik muridnya itu dalam berbagai aspek kehidupan loh Bapak Ibu. Nah, aspek tidak hanya materi aja, tidak hanya atau ilmu pengetahuan saja, tetapi aspek kehidupannya itu menyangkut spiritualnya, keluarganya, sosial, finansial, mental, bahkan emosional yang seperti tadi Mbak menjelaskan kalau anaknya itu curhat gitu, kepengen apa, apalagi itu masih kelas kecil. Nah kalau kelas dewasa ataupun kelas besar itu SMA, nah itu lebih kata Mbaknya tadi curhatnya ke keperasaan, walaupun permasalahan yang lebih banyak sebenarnya sih Mbak. Nah, di sini kita lihat memang aspek kehidupan itu karena pendidikan ditumbuhkan bukan dibentuk Bapak Ibu kalau menurut saya atau karena dia tumbuh bagaimana awal kita itu dilahirkan kemudian tumbuh dari anak-anak kemudian remaja dan bahkan dewasa akan bahkan menua dari TK, SD, SMP, SMA dan lanjut ke perguruan tinggi. Itulah bukti bahwa pertumbuhan kita dalam manusia dan bukan hanya sekedar pendidikan saja, tapi pertumbuhan itu adalah kehidupan manusia itu sendiri. Di situ berarti peran guru itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Berarti kita ini di sekolah tuh segalanya lah bagi siswa kita, walaupun kadang siswa itu yang notabene-nya dari latar belakang yang berbeda, kemudian dari kehidupan yang berbeda, tapi kita hadapin di sekolah itu mereka menganggap kita adalah segalanya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu masalah yang kita hadapi, maaf sepertinya juga ini. Nah, masalah yang dihadapi guru itu bermacam ragam Bapak Ibu. Nah, saya memetakannya menjadi 2, yaitu yang pertama dari faktor diri kita sendiri atau faktor si guru. Ya internal ya Bapak Ibu ya, kita sadar sendiri bahwa kita sebagai insan pendidik itu juga memiliki masalah
Setelah itu juga kita kalau sudah di depan siswa, kita sudah harus menghilangkan masalah-masalah yang ada di pada diri kita. Tetapi mau nggak mau, kita juga harus secara manusiawi gitu ya, kadang terlihat juga sih permasalahan yang kita hadapi itu. Nah, saya petakan itu menjadi faktor intern kita, dan yang satu lagi menjadi faktor ekstern masalah yang dihadapi kita sebagai guru di kelas. Yang pertama yaitu kemampuan mengatasi diversitas siswa. Nah, itu kemampuan kita untuk mengatasi keberagaman dari siswa kita, mungkin dari budaya mereka, keluarga mereka, nah, kemudian karakteristik kita, beda daerah atau beda suku, ras, kebiasaan, itu juga kita sebagai guru harus kadang kalau misalnya siswa, kalau saya gitu ya, orang Batak gitu, kalau orang Batak kan kadang dia ngomong itu lebih kasar gitu Bapak Ibu, misalnya menyebutkan misalnya aku gitu, atau misalnya menyebutkan sebut Bu atau gitu, itu sudah biasa. Tapi kalau misalnya yang orang Jawa atau apa kan mungkin bahasanya ibu, atau menyebutkan bahasanya saya atau bagaimana. Nah, yang kedua keterbatasan sumber daya. Kita juga tahu ya Bapak Ibu, sumber daya dari kita sendiri, mungkin kita sebagai guru honorer tadi, guru ASN atau guru swasta, sumber daya itu juga bermacam-macam, yang mungkin itu juga merupakan salah satu masalah yang kita hadapi. Teknologi dalam pengajaran ini juga salah satu faktor intern. Nah, kalau kita sebagai guru sudah dibekali teknologi ataupun IT, apalagi kita tahu sekarang anak zilenial ya, itu teknologi mungkin sudah dari bayi diperkenalkan oleh orang tuanya, dan kita bahkan juga sebagai guru bisa mereka kalahin gitu, lebih ngerti gitu loh penggunaan segala macam. Sementara kita baru dapatnya baru sekarang gitu, kayak Canva atau apa, saya itu juga dapatnya pas program guru penggerak. Nah, di situ lah baru belajar semua yang namanya kuisis, Bapak Ibu. Tapi kalau siswa mungkin sebentar lihat aja sudah langsung dapat gitu. Nah, kemudian masalah juga yang untuk kita kurikulum yang cukup padat, terus stres dan beban kerja, belum lagi masalah pribadi dan masalah-masalah yang lainnya, dan itu cukup menggambarkan atau yang menjadi permasalahan yang ada di hati kita. Karena kalau hati kita sudah tidak senang atau tidak tenang, otomatis nanti dalam menghadapi siswa juga kita akan berimbas gitu. Setidaknya mungkin kita murung ataupun kita lagi sedang ada kepikiran, apalagi sekarang kita lihat kemarin ada diberikan berapa persen itu pinjaman ojol itu adalah guru. Sangat sedih ya Bapak Ibu kalau kita lihat guru terjebak dalam pinjaman. Kita nggak tahu itu faktor apa saja, tapi salah satu masalah guru itu dari dirinya sendiri juga mungkin belum bahagia. Bagaimana membahagiakan murid-murid kita di kelas. Nah, kalau yang kedua ini faktor eksternal atau faktor dari luar dari diri kita. Seperti ya dari yang pasti sekutu kita sendiri, murid kita sendiri, yaitu seperti sulit dalam memahami mata pelajaran, kemudian motivasi belajar murid kita itu rendah, Bapak Ibu. Perilaku mereka tidak sesuai, kemudian ada konflik interpersonal dengan teman sekelas. Ini yang paling saya sering dapati. Yang menjadi saya menjadi guru yang harus belajar, karena memang seperti tadi Mbak bilang, kalau kelas SMA itu memang keperasaan, walaupun memang ada juga sulit memahami, motivasi rendah, tapi yang bermasalah itu mereka memang di perasaan, Bapak Ibu. Jadi ada saja perasaan yang membuat mereka tuh tidak nyaman, ataupun di sekolah itu bukan untuk belajar, tapi kadang sekolah itu hanya memenuhi kewajiban, hanya sekedar datang, terus sekedar dapat uang jajan, ya sudah seperti itu aja. Kemudian mereka juga banyak masalah-masalah pribadi, kemudian juga kesulitan dalam menghadapi tekanan. Nah, mungkin saat ini yang saya hadapi adalah anak SMA yang sudah mulai mempunyai masalah-masalah, mungkin masalah dari pribadinya, keluarganya, atau mungkin masalah lain yang selama ini sudah dia pendam, Bapak Ibu.
saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ataupun kita menghadapi siswa kita, murid kita di kelas, seorang guru itu harus punya kompetensi. Nah, ternyata ini. Nah, itu mungkin tidak asing lagi buat Bapak Ibu, kompetensi guru yang harus kita miliki sih sebenarnya wajib, tapi mungkin kan levelnya itu kita masing-masing, kita menguasainya di mana, walaupun kita diharuskan untuk memiliki 4 kompetensi gurunya. Yang pertama yaitu pedagogi, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat adalah profesional. Nah, ini ada kemarin juga saya ada mengikuti untuk webinar atau BIMPEK juga kemarin saya ikuti tentang Perdirjen 26/2023. Model kompetensi yaitu pertama yang kompetensi pedagogik ada 3 indikator, kemudian kompetensi kepribadian juga ada 3 indikator, sosial 3 indikator, dan yang profesional juga 3 indikator. Itu ada terbagi lagi sub-indikator. Tapi saya tidak membahas tentang bagian-bagian sub-indikator, nanti Ibu juga bisa membaca di Perdirjen 266 ya Bapak Ibu. Saya di sini hanya gambaran umum saja. Seorang guru itu harus memiliki pedagogik, yaitu lingkungan belajar atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, kemudian pembelajaran efektif berpusat kepada peserta didik, asesmen umpan balik, dan pelaporan berpusat pada peserta didik. Nah, kompetensi pedagogik ini kita berpusat untuk kepada peserta didik, sementara untuk kepribadian ini lebih ke kematangan moral emosional kita Bapak Ibu, ya sesuai dengan kode etik, terus kebiasaan kita untuk pengembangan diri pada kompetensi kepribadian. Sementara untuk kompetensi sosial itu lebih ke kolaborasi, kemudian berarti keterlibatan orang tua, kemudian keterlibatan organisasi profesi seperti yang kita sedang jalanin. Berarti kan untuk meningkatkan kompetensi sosial itu kita bisa berjejaring dengan organisasi. Kita sudah diwadah di KGBN mungkin, atau ada IGI atau yang lain-lainnya Bapak Ibu ikuti. Nah, untuk profesional sendiri, kita ini lebih menitik beratkan berarti ke materi atau pengetahuan untuk konten pembelajaran. Itu bagaimana cara kita meramu pembelajaran kita, inovasi kita dalam pembelajaran, sehingga kurikulum dan cara penggunaannya, sehingga pembelajaran yang kita berikan kepada murid itu bermakna, itu bermanfaat atau bagi kehidupannya, baik tadi sebagai aspek sosial murid kita. Oke, mungkin saya berikan gambaran umumnya sedikit saja ya. Dan itu nanti kalau untuk penjabaran secara luasnya, detailnya, Bapak Ibu bisa membaca di Perdirjen 266. Nah, setelah saya mempelajari kompetensi, mempelajari siswa saya yang hadapi, kemudian seperti yang Mbak bilang tadi, permasalahan guru selama ini, baik intern ataupun ekstern, saya semakin sadar bahwa siswa saya yang hadir di kelas itu adalah salah satunya seperti ada yang kesepian, tersakiti, butuh perhatian, kebingungan, ataupun nanti ketakutan. Nah, dari sini saya tahu selama ini kan saya kalau melihat siswa ataupun murid itu bermasalah sedikit, saya langsung, ini anak apa nggak diajarin ya di rumah ya, nggak ada tata krama begitu. Atau sekali saya mengajarkan mereka tidak mengacuhkan atau tidak peduli, itu saya langsung kayak, ini anak maksudnya apa sih masuk ke kelas ini? Dia nggak suka ya sama saya,
dia memang udah bodoh atau bagaimana. Pokoknya dulu tuh kalau awalnya saya sebagai guru yang ada kalau tidak sesuai dengan kemauan saya langsung kayak tidak senang gitu loh, langsung menjudge murid ini, oh dia bukan tipe murid saya. Mungkin dia berpikiran juga seperti itu ya Bapak Ibu. Dia bukan tipe saya gitu. Jadi saya pikir kalau kamu aja tidak perhatian sama saya, ngapain saya perhatian sama kamu? Seperti itu awalnya waktu saya mula-mula menjadi seorang guru. Akhirnya saya semakin sadar dengan terus belajar, saya bisa tahu kalau sebenarnya murid yang hadir di sekolah itu adalah murid yang ada kesepian, tersakiti, butuh perhatian, kebingungan, bahkan ada ketakutan. Saya mulai membuka diri, kemudian saya mulai belajar bagaimana sih sebenarnya cara mendekatin siswa gitu. Bagaimana sih cara supaya siswa itu mau mengikuti pembelajaran, atau bagaimana sih cara siswa itu agar mau apa yang saya katakan itu dia mengikuti. Ternyata nggak bisa, tetap tidak bisa. Nah, saya akhirnya mencoba salah satu metode, yaitu care-based learning. Mungkin Bapak Ibu sudah menjalani sih, cuma kita bahasanya aja sini kita sebutkan care-based learning, project-based learning gitu. Nah, di sini care-based learning ini itu adalah langkah-langkahnya meliputi pembentukan hubungan empati. Nah, kemudian ada memahami kebutuhan individu, menciptakan lingkungan inklusif, kemudian kolaboratif, pemberian umpan balik yang positif, serta penerapan nilai-nilai perhatian dan evaluasi holistik. Nah, ini kita ketahui Bapak Ibu, care-based learning. Care-based learning itu berarti kan pembelajaran yang berbasis perhatian. Nah, memang saya rasa sih capek menjadi seorang guru. Apalagi saya mengampu misalnya satu kelas itu bisa 36 orang, 36 dengan berbagai macam karakteristik, walaupun kadang bisa saya peta-petakan, dan saya hanya menitik beratkan mungkin secara umum, dan hanya mungkin ada beberapa orang murid saya yang kelewatan gitu. Ini yang perlu saya care-based learning kan Bapak Ibu. Nah, mereka itu pasti menjadi perhatian khusus bagi saya. Karena dalam pembelajaran saya ini pendekatannya itu mendekatkan pentingnya empati, kepedulian dan perhatian terhadap kebutuhan murid-murid saya. Jadi di sini keterlibatan antara saya dengan murid saya ini terus intens saya lakukan. Selain itu saya juga berkolaborasi dengan orang tua, Bapak Ibu. Nah, saya rasa memang hal-hal kecil itu sebenarnya sangat berarti bagi murid kita. Seperti apa Bapak Ibu? Pertama halnya itu kita harus mengenal murid kita, nama murid kita. Kadang kan kita memanggilkan, hai kamu misalnya gitu. Mungkin kamu kok nggak bisa ini gini-gini. Tapi kalau kita tahu nama dia gitu kan, misalnya namanya kita sebut aja Budi. Kamu kenapa Budi? Kamu sakit misalnya seperti itu. Mungkin dia merasa ibu itu kenal aku seperti itu ya. Saya pendekatannya seperti itu. Kemudian saya juga kadang menegur siswa saya dulu. Jadi saya nggak harus siswanya itu selamat pagi Bu atau selamat pagi apa. Saya sering misalnya berpapasan sama murid saya, sehat, mana senyumnya? Ibu belum lihat senyumnya, seperti itu. Saya walaupun kadang saya kan ngajar kelas 12, tapi saya sama anak kelas 10 dan kelas 11 itu tetap saya tegur kalau sudah berada di lingkungan dan tahu seragam, saya tidak malu atau tidak segan menegur dia. Kalau melihat dia menegur duluan, ya saya alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat dia pura-pura nggak negur atau kadang takut, saya berani menegur dia duluan gitu. Jadi saya nggak yang harus wibawa atau gimana Bapak Ibu. Kemudian hal-hal lain itu saya tidak takut mengucapkan minta maaf jika saya salah. Misalnya saya masuk, kamu kemarin kok gini. Misalnya, Bu, saya kan gini-gini loh Bu, saya datang loh gini. Oh iya, maaf ya, berarti Ibu salah. Nah, saya sering juga
seperti itu. Kadang dalam pembelajaran juga ada anak yang kritis, saya juga nggak malu minta maaf. Kadang mereka lebih sering, Bu, saya lihat di sini ternyata ini juga loh Bu, semalam Ibu bilang gini-gini. Oh, Ibu salah ya? Oh, berarti ya saya langsung mengklarifikasi kesalahan saya. Jadi saya tidak malu untuk meminta maaf jika saya memang salah atau tidak tahu. Saya juga menanamkan senyum. Setiap saya masuk kelas, saya bilang, selamat pagi atau assalamualaikum gitu kan. Saya kasih senyum, anak saya pasti langsung kasih senyum karena yang saya bilang, Ibu senang kalau melihat siswa-siswi Ibu langsung tersenyum karena dengan senyuman itu langsung merubah ini Ibu, pikiran Ibu atau suasana hati Ibu gitu loh. Jadi nanti kalau saya senyum berarti kalian senang melihat Ibu masuk dan kalian pun senang melihat, sehingga kita satu harian pun dalam kelas ini karena tersenyum hati kita jadi senang gitu. Nah, selain itu juga saya sering memuji, terus bilang tolong ataupun kadang mengucapkan terima kasih. Jadi pembentukan hubungan empati yang saya lakukan itu merupakan hal-hal yang kecil gitu Bapak Ibu. Jadi dengan hal-hal seperti itu, anak-anak itu juga memberikan perhatiannya kepada saya. Ternyata Ibu itu perhatian kepada saya. Nah, memahami kebutuhan individu juga ya, saya melihat bagaimana sih kalau kelas saya masuk kelas itu satu persatu melihat wajahnya, apakah mereka sudah siap begitu, ataupun kadang melihat ada yang suasana hatinya kelihatan tenang, atau ada yang suasana hatinya kayaknya sedih, atau bahkan ngantuk, itu kelihatan dari siswa-siswi. Jadi saya terus mencoba setiap masuk kelas itu memperhatikan dulu suasana atau raut wajah dari siswa saya Bapak Ibu. Jadi saya senyum satu-satu melihat mereka membalas senyum itu dengan suasana hati senang. Tapi kalau misalnya dia kurang mood ataupun ada masalah, biasanya saya senyumin pun dia bakal datar gitu melihat saya. Nah itu saya pasti lihat ternyata mungkin dia ada masalah atau dalam tidak keadaan baik-baik saja. Saya langsung tegur, kamu kenapa? Atau jam berapa tadi malam tidur gitu, kok sampai sekarang ngantuknya nggak habis-habis. Nah baru nanti dia curhat gitu, ya Bu tadi malam saya tidur jam sekian lo ngapain. Nah jadi perhatian yang seperti itu akan selalu saya berikan setiap saya memulai atau masuk ke kelas. Jadi saya melihat kesiapan dari peserta atau murid-murid di kelas saya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran kolaboratif itu juga sangat saya tekankan. Itu kerjasama dan itu saya memfasilitasi siswa berdiskusi. Mungkin saya suka membuat kelompok-kelompok kecil, Bapak Ibu. Jadi kelompok-kelompok kecil itu kita jadi bisa datangin gitu. Jadi kelihatan sih apa sih kesulitan dari siswa-siswa saya yang berada di kelas tersebut. Nah, jadi di sini untuk care-based learning sendiri, langkah-langkahnya itu meliputi pembentukan hubungan empati, kebutuhan dari siswanya harus kita tahu dulu, lingkungan yang inklusif. Nah, inklusif itu yang aman, kemudian terbuka bagi semua siswa. Dia merasa diterima di kelas itu dan dia merasa didukung untuk berada di kelas itu. Nah, itu saya sangat tekankan. Jadi tidak ada harus anak pintar yang saya perhatikan atau hanya anak yang rajin gitu, tapi saya lebih ke yang anak-anak yang perlu butuh perhatian Bapak Ibu, yang lebih saya tekankan atau saya berikan perhatian dalam pembelajaran saya. Karena anak-anak seperti inilah yang mungkin selama ini butuh perhatian dari guru dan butuh ada kesulitan-kesulitan yang tadi, yang bahkan anak-anak seperti inilah yang mungkin punya permasalahan yang selama ini dia pendam Bapak Ibu. Nah, setelah pemberian kolaboratif tadi, pemberian umpan balik positif, ya tadi saya bilang misalnya terima kasih ya untuk hari ini, misalnya seperti itu. Tadi udah Budi, Ani, kalian sudah memberikan jawaban atau tanggapan baik sekali, Ibu senang. Jadi saya tetap memberikan apapun jawaban dari siswa-siswi atau murid-murid saya itu apresiasi Bapak Ibu. Jadi mereka merasa mereka tuh hari itu ikut belajar, walaupun tujuan belajar kita tuh sudah
suka juga kadang melenceng, siswa itu murid itu melenceng, dia menjawabnya mungkin dengan versi dia, dan itu kadang membuat suasana kelas juga hidup. Saya senang kelas seperti itu karena saya juga orangnya riuh gitu, tapi tertata, tapi juga dengan tujuan awalnya itu harus sama gitu. Jadi antara saya dan murid saya tuh harus memiliki tadi hubungan atau yang tujuan yang sama. Tadi saya bilang misalnya kamu hari ini sakit ya, jadi saya tahu bagaimana mengatasi si siswa itu nanti apa ya, pembelajaran yang saya ajarkan nanti gitu loh. Nah selanjutnya penerapan nilai-nilai perhatian sama tadi, kemudian evaluasi holistik, yaitu tidak hanya melihat hasil akademis saja saya bisa melihat dari perkembangan sosial atau emosional dari murid saya, bagaimana perkembangan dari awal dia mengikuti pelajaran saya dan setelahnya mengikuti pelajaran saya. Karena kan kita kalau dari kelas pertama kan mereka belum kenal, apalagi kelas 12 saya masuk, mereka dari kelas 10 mungkin bertanya-tanya tipenya Bu Helda tuh bagaimana gitu atau bagaimana. Nah, jadi nanti di kelas 12 itulah kami saling mengenal dan bagaimana saya melihat, kadang kan dengar dari guru di kelas, oh si ini namanya ini, si kelakuannya begini. Nah, itu yang terjadi di sekolah saya selama ini. Pembicaraannya tuh tidak terlepas, kadang ya kita tahu ya, mungkin karakter-karakter siswa kita gitu, walaupun kadang lebih banyak berbicara tentang keburukannya daripada kebaikannya. Nah, kalaupun misalnya ada mungkin murid-murid berprestasi yang guru-guru biasanya langsung memperhatikan khusus bagi mereka. Nah, selanjutnya apa saja sih Bapak Ibu yang saya lakukan dalam case-based learning, pembelajarannya itu menekankan pada perhatian. Nah, penerapan sehari-hari. Oke. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, saya selalu bertanya kabar untuk memulai kelas. Kemudian saya mendengar cerita, perasaan, ataupun keadaan mereka saat itu, Bapak Ibu, itu merupakan hal yang penting bagi saya. Karena kalau misalnya awal saya sudah tidak tahu keadaan anak murid saya itu, berarti nanti akan malah menambah hilang mood kita. Karena kita melihat dia kenapa ya? Kenapa dari tadi dia melamun atau tidur, nggak memperhatikan kita. Jadi kalau kita sudah tahu, kita bisa mungkin mengajak dia untuk ikut dalam pembelajaran kita. Atau saya sering, aduh cuci muka dulu di sana biar nggak ngantuk, atau aduh hirup hidung udara segar dulu, mungkin seperti itu. Nah selanjutnya biasanya saya suka memberi waktu kesiapan belajar. Saya beri waktu, kalau jam pertama kebetulan saya tuh habis upacara itu ya Pak ya, hari Senin tuh biasanya. Anak-anak mungkin agak sedikit keletihan atau kelelahan, upacara panas, berkeringat, mereka mungkin butuh minum atau mungkin butuh masukan asupan sesuatu, karena kita ketahui kadang anak-anak itu datang ke sekolah itu dalam keadaan lapar. Dan itu hampir 90% siswa saya jika bertanya, sudah sarapan anak ibu? Jawabannya belum Bapak Ibu. Kita bayangkan mereka tidak sarapan tapi langsung langsung diberikan materi pembelajaran. Saya sering memberi solusi. Saya bilang alasan mereka sih kalau makan pagi tuh suka sakit perut Bapak Ibu. Atau kadang mamanya belum masak atau nggak bisa makan nasi. Jadi saya kasih solusi, udah minum teh, beli roti, makan aja, ganjal aja perutnya dulu. Nah anak-anak itu udah tahu. Jadi kalau Senin itu mereka kalau bel langsung ke koperasi, kebetulan dekat, langsung di depan lapangan itu, mereka kalau yang belum sarapan beli roti atau gorengan, langsung makan. Nah saya kasih waktu 5 menit, saya baru masuk, mereka tuh udah saya lihat minum atau mengunyah sesuatu. Saya memberikan, karena saya sadar juga, saya sebagai guru
kemudian di situ saya memberi batu kegiatan. Selain itu, saya juga, kita punya grup WA atau medsos. Saya sering melakukan percakapan, bahkan percakapannya kadang bukan hanya pelajaran, tapi kadang percakapan yang mungkin lagi ngapain gitu, yang bahasa-bahasa sehari. Nah, nanti siswa juga menjawab gitu, lagi ini Bu, atau apa. Nah, jadi kami sering melakukan percakapan. Kadang ngirim lagu pun ada, terkadang ada juga yang menceritakan, hari ini kita jalan yuk, atau apa gitu, mengajak. Karena memang percakapan di grup WA saya itu salah satu apa ya, hubungan kami, karena kalau di sekolah kan kami belajarnya ya sebatas materi pelajaran gitu, walaupun hanya sedikit tentang kehidupan atau apa kan nggak semuanya bisa. Jadi di medsos itu atau di grup itulah kami bisa bercakap-cakap, walaupun kadang mereka punya grup sendiri. Mereka bilang di luar wali kelas, karena mungkin ada bahasa mereka yang tidak boleh saya ketahui, atau mungkin lebih gimana ya, lebih pribadi, atau lebih bahasanya anak-anak lah, anak gaul sekarang. Nah, selain itu saya juga memberikan pilihan kepada siswa saya, yaitu tadi misalnya makan dulu, ataupun istirahat dulu, atau bagaimana. Tapi saya juga kasih percayaan, apalagi dalam melakukan atau mengerjakan tugas kepada murid-murid saya. Jadi saya berikan kepercayaan, apa sih, walaupun nanti mereka sebel juga, Bu, seperti ini dikerjain. Bukan, Ibu, nanti saya kasih umpan balik seperti ini, nanti balik lagi yang mengerjakan. Nanti balik lagi, ini belum salah aja katanya. Tapi katanya tadi boleh begini, emang boleh, tapi harus seperti ini. Nah, mereka udah, jadi dengan memberi pilihan dan kepercayaan itu, walaupun saya rasa mereka tuh saya kasih yang udah seharusnya, tapi saya dengan cara sepertinya saya, oh iya bagus, tapi kasih ininya ya, seperti itu Bapak Ibu. Saya juga sering melakukan kegiatan bersama. Kalau saya rasa handphone saya ini penuh juga dengan foto-foto siswa saya. Bahkan kalau saya bilang waktu saya itu tersita untuk murid-murid saya, Bapak Ibu. Kalau diikuti gitu. Mereka tuh pasti, Bu, kita ini yuk, apa yuk, buat bakar-bakar yuk. Yuk, kita ini ya Bu, kita belajarnya seperti itu Bapak Ibu. Kita jadi melakukan kegiatan bersama. Nah, ini lagi booming-boomingnya film Vina. Jadi sebagian murid udah ngajak Bapak Ibu. Dan kebetulan di sini tanggal 13-14. Jadi mereka semalam bilang, Bu, film Vina tayang di bioskop Bu, tanggal 13 Bu, jam setengah, berapa semalam dibilang? Jam 3:30 Bu. Jadi pulang dari sekolah, besok kita ganti baju ya Bu, dia bilang gitu. Saya bilang kan, 3:30 mau jam berapa lagi pulang? Oh enggak, dari pagi aja Bu, ada yang bilang gitu. Dari pagi terus nggak sekolah, saya bilang gitu kan. Sekali-sekali Bu. Terus kalian bilang diajak Bu Helda, mau ke sawah. Ya, terus kalian kalau Ibu nanti dikasih peringatan, Ibu jawabnya apa? Saya bilang gitu kan. Oh yaudah Bu, sore aja Bu, kalau 3:30 kalian pulangnya siap 6 sampai Brandon, ya, karena kita harus ke kota juga, ke Kota Madia, karena saya di kecamatan ke Kota Madia itu mungkin kurang lebih 1,5 jam, 2 jam untuk ke apa ya, Cinepolis gitulah, Cinelis. Nah, jadi tadi mereka malah nuntut, jadi Bu hari ini, aduh Ibu sih Bu, saya bilang gitu, gak bisa nonton hari ini. Aduh Bu, udahlah Bu, hari Minggu aja lah Bu. Memang ada hari Minggu, saya bilang gitu. Ada mungkin Bu, tapi mereka langsung lihat seperti ya di internet jadwal pemutaran film Vina. Nah, saya pun jadi berpikir, waduh, ini anak-anak udah pada minta. Saya bilang, iya kan aja, nanti tunggu libur. Mereka bakalan nanti menuntut saya, ayo Bu, kan udah libur, katanya Ibu semalam sibuk. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sering melakukan kegiatan bersama karena memang murid saya kan sudah dewasa gitu, udah SMA, jadi sudah hampir sama dengan, kalau badannya bahkan lebih besar dari saya, tapi jadi nah itu tadi, jadi kami seperti berteman karena saya sudah jelaskan, apalagi sekarang materi
materi saya adalah bermain drama. Yang kelas 11 bermain drama, ini semester 2. Mereka sangat senang dan saya menceritakan kisah Tina, ambil kesan atau amanah yang disampaikan, jadi dapat gitu loh Bapak Ibu. Jadi nonton film itu merupakan salah satu mereka belajar bagaimana bermain drama. Karena selama ini saya menugaskan mereka nanti sebelum mementaskan drama, mereka membuat video waktu mereka belajar bersama kelompoknya. Atau nanti sebelum bermain drama, saya memutarkan sebuah video itu melalui Infokus, juga menonton film gitu loh Bapak Ibu. Jadi kebetulan kemarin sedang booming Cina, mereka mengajak, Bu kita nonton Cina. Nah itu mungkin kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, meski kadang ada juga sebagian ada saya baca, itu jangan terlalu dekat sama murid gitu loh. Dan itu salah satu kayaknya apa harus anti murid atau bagaimana, saya tuh nggak tahu kenapa ada tidak boleh dekat sama murid. Saya rasa kalau dekatnya itu dengan batas wajar, dengan tujuan yang positif, saya sih setuju aja. Karena kalau tidak dekat sama murid, apalagi saya seorang guru SMA yang usianya atau mungkin notabene-nya tuh sudah mereka mulai dewasa atau remaja ya Bapak Ibu, mungkin sudah mulai mengenal kehidupan atau mulai tahu itu bagaimana lawan jenis atau kehidupan permasalahan yang dihadapinya. Nah itu saya rasa kalau saya nggak deket gitu, nggak deket dalam arti ya hubungan murid dan siswa atau seperti teman, itu sangat sulit Bapak Ibu kalau hanya ada jarak antara saya dan murid saya gitu. Jadi kalau jarak kamu ini nih, ya jadi nggak boleh gitu, kayaknya malah kaku. Nah selain itu saya juga berkomunikasi dengan orang tua, itu juga melalui WA. Bahkan ada beberapa orang tua itu kadang nangis sama saya dengan kelakuan anaknya, menceritakan bagaimana anaknya memperlakukannya di rumah. Jadi kalau sudah usia remaja ini, yang usianya 16, 17, 18 itu jiwa ininya apa ya Bapak Ibu, keluar. Dia tuh egonya tuh menunjukkan dia tuh kayak nggak butuh orang tua terkadang. Dan dia merasa kalau memang kau tidak mau melahirkanku, ya udah ini aku kau terima, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya pun kadang sempat sedih juga melihat orang tua nangis sama saya. Nah kalau itu, nah ini yang paling sering saya hadapi. Bahkan kalau di sekolah itu saya seperti guru BK atau kadang guru-guru tuh minta bantuan saya kalau ada bermasalah gitu, ngomong di ruang guru gitu kan. Itu tuh kasih tuh Kak Helga tuh, guru penggerak tuh kan, suka bilang guru penggerak gitu. Terus kasih tuh Kak Helga tuh ngadapin si ini. Kenapa saya bilang gitu kan, mereka pasti suka ngeluh atau segala macam. Itu dikasih tahu melawan, sampai misal kadang sama guru pun sampai kayak teriak-teriak gitu sih. Karena kalau usia kayak gitu memang sudah kalau dia nggak suka, dia nggak tahu apa dampak yang dilakukannya saat itu gitu. Dia melawan guru gitu. Nah itu yang kadang saya berkomunikasi dengan orang tuanya, apa sebenarnya yang terjadi di rumah gitu. Tapi ternyata memang benar, mereka itu malah di rumah itu kadang bukan tinggal sama orang tua, tinggalnya sama kakek, nenek, ibu, tua, atau kadang sama saudara gitu. Bahkan ada juga yang tinggal sendirian. Nah, kadang saya sedih melihat keadaan mereka seperti itu, karena usia mereka tuh masih butuh perhatian orang dewasa saya rasa. Walaupun nanti ada permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri, tidak membutuhkan orang dewasa, tapi lebih banyak ke butuhnya dari orang dewasa. Dia kadang kita tahu permasalahan dia mungkin selama ini dipendam, tapi suatu saat itu
meledak di sekolah, dan itu kadang meledak di rumah, dibawa-bawa ke sekolah, itu mempengaruhi dari mood dia ataupun karakter dia di sekolah, Bapak Ibu. Nah, disitulah care based learning itu dibutuhkan. Saya sebagai guru yang harus mendidik ya Bapak Ibu ya, pendidik gitu. Jadi bukan hanya mengajar, membimbing, tapi kita tadi segala aspek kita harus bisa. Nah, salah satunya itu perhatian. Nah, saya selalu memberikan waktu. Kalau misalnya melihat anak saya punya masalah, saya ajak dia berbicara, kemudian saya ajak dia menyadari dirinya, kemudian apa mau dia, sebenarnya menurut kamu bagaimana? Kalau kita bilang sih, kalau tidak salah kita coaching ya Bapak Ibu ya, coaching. Jadi ceritanya itu biar aja mengalir dari dia gitu loh. Paling kalau dia sudah marah, dia beranggapan seperti itu, nanti saya sedikit-sedikit memberikan pandangan, tapi kekeh gitu, dia kasih masalahnya itu adalah salah orang tuanya. Saya punya banyak kasus sih, dia paling benci sama, setiap tahun pasti ada kasus, ada dia benci sama bapaknya, karena dia pernah dipukul bapaknya, dan dia lari dari rumah, setiap mendengar bapaknya, dia gemeteran. Itu lari ke rumah nenek di SMA, mungkin udah dari dia kecil gitu ya Bapak Ibu, mungkin karena udah SMA tuh dia berani melawan, sehingga dia berani lari. Nah, saat itulah jadinya dia orang tua datang, dia nggak pulang-pulang Bu, nggak datang. Nah, saya mencari temannya, ternyata dia rumah neneknya. Nah, kasusnya akhirnya saya menjembatani antara dia dan orang tuanya. Rasa takutnya itu saya pelan-pelan omong ke ibunya, akhirnya bapaknya sadar, dan dia sekarang alhamdulillah sudah menjadi, kalau kita bilang sih sudah sukses, sudah tamat dari Universitas Negeri di Padang, punya usaha, bahkan mamanya di sini dibuka usaha oleh beliau. Dia mengangkat derajat orang tuanya. Alhamdulillah orang tuanya sangat berterima kasih gitu. Ini anak Bu Helda gitu, kirim salam atau segala macam seperti itu Bapak Ibu. Jadi komunikasi dengan orang tua itu sangat sangat saya jaga. Juga ada yang terakhir ini, dia memang orang nggak punya Bapak Ibu. Rumahnya di jauh lah, kalau kita bilang di Sekoci masuk dalam itu bisa makan 1 jam kalau di sini, tapi dengan rute itu dia kayak perkebunan masuk-masuk, sementara gak ada kendaraan. Yang anehnya kenapa masuk sekolah saya? Itu yang saya herannya. Mungkin kemarin dia punya kendaraan, akhirnya tidak, dan mungkin kemarin bapaknya bekerja, akhirnya tidak bekerja, jadi uang sekolahnya tidak lunas, dan dia malu sekolah tidak datang. Akhirnya saya terus berkomunikasi, dia datang malu sekolah, murid di kelas saya juga udah pada komplain, ya gimana tuh Bu, gak pernah sekolah, gak pernah ujian, gak pernah ikut apa-apa, enak banget lah Bu ya, gitu segala macam. Jadi kami kalau nggak datang nggak apa-apa ya. Nah, mereka masih ngambil contoh, kalian daya balikin, kalian mau seperti dia. Saya bilang aja, kalau mau ya udah nggak apa-apa, nggak datang sebulan pun nggak masalah gitu. Enggak lah Bu, ya udah, berarti kan harus ngerti. Nah, saya kasih pengertian, mungkin kolaborasi tadi ya Bu ya. Jadi antara saya dan siswa itu supaya terjalin empati saya. Jadi apa yang saya ucapkan mereka percaya gitu. Dan apa yang mereka ajukan, saya berusaha untuk berusaha untuk memenuhi gitu, supaya mereka pun merasa ada umpan balik dari saya. Oke, mungkin sehari-harinya seperti itu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu beberapa dokumentasi yang mungkin saya hanya berikan. Saya di grup WA itu saya memberikan lagu, kadang video atau apa, saya kasih ke mereka, mereka ketawa, nanti Bu lagunya buat baper, atau Bu lagunya ya sesuai dengan mereka lah Bapak Ibu, yang mungkin lagu cinta atau lagu apa gitu. Jadi mereka senang, mereka merasa dipahami, dimengerti,
posisi mereka seperti ini. Nah, ini ada yang satu mereka meminta maaf, mereka membuli Bapak Ibu di kelas. Jadi sebenarnya tidak membuli, tapi karena dilakukan beramai-ramai jadi seperti membuli. Jadi anak sisinya murid perempuan saya ini menangis berlari ke kantor karena dia bilang dia diajak. Padahalnya waktu itu saya minta mereka mengumpulkan ijazah terakhir. Ijazah itu ada nama orang tua, hanya itu saja Bapak Ibu, nama orang tua. Terakhir mereka mengejek, dia merasa ngejek karena sekali dua kali dan rame-rame dia nangis. Mungkin itu perasaan, jadi saya jelaskan tidak semua orang bisa gitu. Nah, ini kegiatan saya bersama, kadang kami suka jalan-jalan bersama Bapak Ibu. Nah, ini juga di kelas saya suka buat grup-grup kecil. Fungsinya apa Bapak Ibu? Saya suka duduk, nanti saya tanyain satu-satu. Misalnya tadi jam berapa bangun, atau mama gimana, atau saya tanya siapa pacarmu, ada. Nah, mereka tuh secara otomatis suka cerita sendiri Bu, Bapak Ibu, Bu dia begini, Bu dia begini. Nah, itu yang saya jalanin di kelas. Saya suka membuat kelas-kelas kecil atau grup-grup kecil, tapi saya sering duduk makanya saya jarang di depan. Paling di depan tuh sebentar pas membuka, terus menentukan tujuan atau menjelaskan apa yang akan kita pelajarin hari ini. Jadi lebih ke saya jalan duduk di mana, saya duduk di kelas di posisi mana. Jadi kayaknya murid-murid itu menanti-nanti saya Bapak Ibu. Kayaknya dia menantikan kapan Bu Helda ya duduk dekat saya, kapan ya Bu Helda cerita-cerita ke saya. Jadi saya bilang kalau mereka udah agak suaranya, ayo siapa yang mau duduk dekat Bu Helda, mereka tunjuk nih, ini Bu saya ini kayak tadi, saya Bu sudah duduk di depan gitu. Kadang mereka, nah berarti kalau duduk di depan tuh berarti mereka tuh udah merasa, oh di belakangnya aku sudah bukan belajar lagi karena membuat kerusuhan. Sehingga Bu Helda tuh sampai mengajak saya duduk di depan, saya ngajak ngobrol gitu loh. Ya udah ngobrol-ngobrol. Nah, itu yang saya lakukan di kelas. Cara saya untuk berkenalan atau untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi murid saya. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang bersama Bapak Ibu. Kalau guru-guru bilang Kak Helda itu, Bu Helda itu kurang kerjaan. Semua apa yang muridnya dituruti, gitu. Jadi katanya capek lah Kak, misalnya orang itu manggil saya kakak, capek lah Kak ngikuti murid nih, maunya aja gitu. Paling saya ketawa. Selagi mereka itu motivasi mereka untuk belajar dan menurut sama saya, kata kenapa enggak, saya bilang gitu. Nah, jadi kayak yang di foto itu ada anak cowok sendiri, itu menyanyi rap Bapak Ibu. Padahalnya temennya sedang presentasi, tetapi dia di situ melakukan kegiatan lain. Jadi saya suruh dia berdiri, tadi ngapain? Saya bercerita sama orang ini, ini gitu. Jadi saya suruh, ya udah apa yang kamu tentang ibu, ya udah saya suruh yang bagian foto-foto ini adalah kegiatan yang saya lakukan bersama siswa-siswa saya, dan yang pakai baju hitam ini lagi Bapak Ibu. Saya di sekolah malah seperti apa ya? Kenapa Bu Helda tuh mengikuti, maksudnya sampai keluar gitu foto ke studio, kan nanti murid-murid lain itu ini minta gitu. Murid-murid lain tuh jadi kayak nagih sama wali kelasnya. Ayolah Bu Helda aja wali kelasnya, mereka foto bareng gitu. Jadi guru-guru itu melihat saya menjadi kalau yang suka ya mereka senang, tapi kalau yang tidak suka malah nggak suka melihat saya dengan kedekatan saya gitu. Mungkin oke, mereka ini foto kedua anak saya suruh bercermin, berkaca, lihat baju kalian itu sudah rapi atau belum. Nah, jadi mereka bisa berkaca. Oke, sorry. Mereka sudah rapi apa enggak, apa belum gitu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan saya di kelas itu lebih ke apa ya Bapak Ibu ya, ya pendekatan-pendekatan seperti itu, perhatian-perhatian saya, supaya mereka juga perhatian terhadap saya dan pelajaran saya, gitu Bapak Ibu.
Mungkin terima kasih. Itu yang dapat saya berikan aja, Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya itu apa yang kita beri, itu yang akan kita dapatkan. Dan Ya, baik Bapak Ibu. Tadi sudah banyak sekali ya pemaparan dari Ibu Hilda tentang apa itu care-based learning. Kalau mungkin di telinga kita sudah tidak asing lagi istilah problem based learning. Nah, ini ada istilah baru lagi yaitu care based learning yang tadi sudah dijabarkan dengan berbagai macam cerita yang dihadirkan oleh Ibu Hilda. Untuk itu luar biasa sekali Ibu, keren sekali dan banyak sekali cerita-cerita dari Ibu yang bisa kita ATM ini nanti ya Bu ya, menginspirasi kita. Dan tentunya bagi rekan-rekan semua, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Hilda, ada pertanyaan yang mau ditanyakan sebagai bahan diskusi kita. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Hilda untuk pemaparannya yang luar biasa. Eh, untuk kasih Ibu, Bu Ina. mungkin termin pertanyaan perlu saya sampaikan di sini bahwa alur dari diskusi kita di sini, Bapak Ibu semua, kita batasi untuk 3 termin dulu. Mungkin seperti itu ya, Pak Catur ya, 3 pertanyaan dulu ya Pak Catur ya ini bagi rekan-rekan. Dan juga perlu saya sampaikan di sini bahwa acara ini nanti selesai dari Bapak Ibu, presensi Bapak Ibu akan kita share di akhir acara dan nanti Bapak Ibu bisa langsung mengecek di email masing-masing sehingga dipastikan untuk cek di Bapak ya. Mungkin silahkan atau menyampaikan pengalamannya nanti bisa untuk Bapak Ibu memberikan emotikon tangan ya di layar. Silahkan. Kami beri kesempatan. Dan Bapak Ibu menanyakan untuk bukan ini Ibu Sutami atau Bapak Sutami Pati ya? Mohon maaf. Ibu. Oh, Ibu ya, mohon maaf Ibu. Mohon maaf, off cam ya Bu ya. Oh iya. Monggo langsung saja silahkan, tidak apa-apa untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Sutami, saya dari SD Negeri 1 Kabupaten Pati. Ini celonong sampai ke Wonosobo, mohon maaf. Luar biasa sekali Ibu dari Pati. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Monggo. Ya, sama-sama. Sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan Ibu Hilda. Itu saya mendengarnya, melihatnya senang karena memang siswanya sudah gede-gede, sudah dewasa ya, enak sekali untuk diajak belajar seperti teman. Tapi demikian juga di SD kami juga kadang-kadang memang saya berlakukan seperti itu. Tapi kadang-kadang karena mereka anak kecil, sehingga jika kami terlalu dekat, itu akhirnya mohon maaf, itu cara jadi mereka akhirnya adab sopan santunnya jadi kurang karena terlalu dekat dengan bapak ibu gurunya, sehingga nggak ada tata cara wong Jawa niku tata kramane, nggak ada batas dalam bicara, itu seperti seperti teman sebayanya itulah kalau bicara. Akhirnya juga ada sebagian guru yang memberikan masukan jangan terlalu dekat, nanti kasihan anak-anak, nggak ada sopan santunnya, nggak ada batasnya ketika menghormati ibu atau bapak gurunya, begitu. Akhirnya pertanyaan saya, bagaimana yang lebih tepat untuk anak-anak kami SD, kita menerapkan sebagai guru, sebagai teman lah, itu seperti itu Ibu. Gitu, terima kasih Ibu.
Baik, itu pertanyaan yang pertama dari Ibu Sutami yang sudah jauh-jauh dari Pati mengunjungi KGBN Wonosobo. Ibu, terima kasih. Mungkin Sudah 3 kali kalau nggak salah Ibu Ina ikut di Oke. KGBN Wonosobo. Oh iya, keren sekali, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Dan ini ada yang sudah untuk mempersiapkan ya, mau bertanya. Ini ada Ibu Alfi Safingah. Kepada Ibu Alfi Safingah, disilahkan. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Alfi Safina. Saya mengajar di MI Kapulogo, Kecamatan Kepil, Wonosobo. Ya, pertanyaannya begini. Biasanya saya juga sama seperti Bu tadi yang berasal dari Pati itu. Saya mengajar di MI. Terus gini, walaupun masih kecil, terkadang kan guru pengennya membuat kelas itu menjadi mengasihkan, dengan murid juga dekat. Seorang guru bisa menjadi orang tua kedua, mereka terbuka, bermain bersama dan sebagainya. Cuman terkadang setelah terjadi sebuah kesepakatan, disepakati oleh satu kelas, ternyata tanpa diketahui oleh guru, ada mungkin salah satu siswa itu menjadi provokator untuk tidak menyepakati sebuah kesepakatan yang telah dilakukan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan karena mungkin takut dengan salah satu temannya tersebut atau mungkin dengan alasan-alasan yang lain. Lah itu sebenarnya sikap kita harus bagaimana Bu untuk benar-benar membuat kelas itu menjadi kompak, menjadi mengasihkan tanpa adanya terpengaruh oleh salah satu dari teman mereka yang menjadi provokator. Karena pada umumnya satu kelas itu sudah kompak, tapi karena ada satu provokator hingga bisa menyebabkan kacau seperti itu. Itu pertanyaannya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alfi dengan pertanyaannya. Ya, dan mungkin satu lagi silahkan. Ada yang mau menanyakan kembali? Atau mungkin sharing dari pengalaman Bapak Ibu? Mungkin bisa dua dulu, nggak apa-apa nih Bu Ina. Oh, begitu, oke Pak Catur, baik. Ya, dua pertanyaan terlebih dahulu. Bisa langsung dijawab oleh Ibu Helda. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu tentang jenjang sekolah ya, antara sekolah SD, SMP, sampai dengan di tingkat SMA atau SMK dalam pelaksanaan untuk metode atau strategi care-based learning asal tidak ini ya, kalau tadi ditanyakan sesuai tidak dengan kesopanan norma etika yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Alfi itu tentang provokator, bagaimana kita memanage anak-anak agar bisa tetap melaksanakan kesepakatan di kelas ketika ada salah satu yang memprovokatori untuk tidak mau kompak seumpama begitu. Silakan Ibu Helda. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih juga buat Ibu Sutami dan Bu Alfi, dan kedua-duanya ini adalah jenjang kelasnya kecil ya, atau usianya SD dan MI ya Bu ya. Memang kalau usia saya tadi kan sudah remaja, mungkin sudah tahu batas, sudah tahu bagaimana dari karakteristik siswa itu, udah tahu juga bagaimana saya juga tahu bagaimana si murid saya tadi. Nah, kalau Bu Sutami tadi kan bagaimana untuk anak SD, kalau terlalu dekat itu malah nanti tidak sopan ya Bu ya. Kalau tidak sopan, kita lihat dulu Bu. Kita lihat dulu anaknya itu tidak sopannya seperti apa. Kalau anak SD itu kan tidak sopannya paling contohnya seperti apa nih? Dalam berbicara itu Ibu biasanya seperti dengan temannya, nggak pakai bosok, nggak pakai bahasa Indonesia, juga nggak pakai bosok kromo, bosok ngoko itu akhirnya kan. Terus kemarin dilihat orang tuanya nyeletuk gini, Ibu sekarang kok anak nggak punya sopan sama dengan gurunya ya, apa terlalu kedekatan dengan mereka gitu. Itu dari wali murid ada yang bilang begitu akhirnya. Begitu ya, tidak ada sopan santunnya. Kalau Ibu belajar kelas berapa Bu? Kebetulan saya guru agama, Ibu. Saya mengajar kelas
4, 5, 6 karena kelas kami itu besar 18. Berarti kelas 4, 5, 6 sudah kalau di SD sudah kelas atas lah ya Bu ya. Ya, tapi kadang-kadang seperti itu. Maksudnya tidak beda dengan kelas 1 kan lebih beda lagi. Nah, saya rasa itu kedekatan sama ibu tuh bisa jadi memang anak yang tidak sopan santun tuh memang karakter dia tidak sopan gitu. Pada dasarnya kan kalau memang dia tuh anaknya sopan, dia pasti sopan. Tapi kalau dia tidak sopan, itu bukan kesal karena kedekatan kita, tapi karena memang karakter anaknya itu tidak sopan. Jadi bagaimanapun dia sama guru nggak deket pun memang tidak sopan kalau saya bilang. Nah, bagaimana cara untuk merubah karakteristiknya itu? Nah, jadi karakteristik ketidaksopanan itu juga harus berkolaborasi dengan orang tuanya, Bu. Bagaimana bahasa sehari-hari dia di rumah. Nggak mungkin juga kalau dia memang udah anaknya sopan, gara-gara dekat dia jadi tidak sopan. Karena apalagi anak kecil, biasanya dia kan masih ada rasa takut sama gurunya. Iya. Terus tapi terus aneh Ibu, ada teman satu yang ngajar di kelas 6 itu pola ngajarnya itu seperti zaman penjajah dulu takut ya jadi nakutkan. Itu ternyata muridnya malah betul-betul tawaduknya main itu ya. Wah, tawaduknya bukan main itu. Bukan di SD aja Bu, di SMA juga gitu Bu. Kenapa guru kalau yang dia takut duduk semua diam, matanya langsung melek. Iya, tawaduk. Nah, tapi kan sampai nafas aja nggak berani. Kadang-kadang saya beri senduhan gitu. Mana senyumnya? Saya kan nggak masuk senyum. Jadi saya kasih pilihan ke Ibu lagi. Ibu mau yang seperti Ibu itu atau mau seperti Ibu yang sekarang? Saya seperti yang senang yang sekarang sebagai teman, tapi tetap bagaimana caranya? Nah, berarti begini Bu, kadang-kadang saya begini. Saya bicaranya kadang-kadang saya balik, saya pakai basa krama sehingga anak-anak saya kan pakai jawabnya kan otomatis pasti pakai basa juga. Gitu. Tapi juga belum semuanya betul kata Ibu tadi, memang mungkin anaknya saja yang memang karakternya seperti itu. Nah, udah benar tindakan Ibu tetap walaupun dibilang guru jangan terlalu dekat, tapi Ibu dengan prinsip Ibu, yaitu gurunya itu kan juga tidak seperti zaman penjajahan kolonial, kita harus hapuskan, sedangkan di undang-undang aja sudah kita hapuskan, maka di sekolah tetap kita jalankan Bu ya. Nah, kalau untuk perubahan si siswa tersebut, dia kelas berapa Bu yang kurang sopan itu? Bagaimana Ibu? Kelas berapa dia Bu? Ya, kelas 4. Kalau kelas 4. Berarti kan masih ada waktu Ibu lagi melihat dia di kelas 5 dan di kelas 6. Yang kelas 5, 6 ya mungkin ketingkatan umurnya mungkin ya, karena umurnya mungkin lebih rendah, jadi memang iya. Salah satunya itu Bu, umurnya nanti semakin jalan, dan salah satunya nanti kebiasaan sama Ibu. Mungkin Ibu kan bisa jelaskan. Nggak boleh ya mengucapkan seperti itu sama gurunya. Terus diingatkan. Jadi kan dia merasa, nggak boleh bahasanya seperti itu. Nah, Ibu lihat perkembangannya. Atau nanti kasih dia, kasih contoh bagaimana harusnya bersikap. Atau misalnya, bagaimana kamu kalau bertemu guru? Kalau kamu minta tolong bagaimana? Kalau kamu dari depan ke depan harus bilang apa gitu. Jadi mungkin kayak gini Bu, seperti ini Bu. Nah, mungkin seperti itu Bu, beri contoh-contoh itu, dia baru mengerti, nggak boleh sama Ibu tuh seperti ini, nggak boleh, atau harus ganti seperti ini, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Hilda. Ya. Bagaimana, tetap semangat ya Bu? Insya Allah tetap semangat, selalu semangat. Insya Allah, Ibu pasti bisa, karena dia masih kelas 4, dan itu kan tidak semua kan Bu, tidak kelasnya kurang ajar. Harus Ibu, mengajar di SD sama di SMA jauh. Di SD itu harus ini banyak mulut. Punya kesulitan dan kelebihan masing-masing sih Bu. Kita hadapi juga nanti kalau apa dinikmatin ya. Bisa ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu Hilda. Sama-sama Ibu Sutami. Nah, kalau Ibu Alfi ini sudah punya kesepakatan, kemudian ada provokator, jadi harus bagaimana ya Bu supaya kawan-kawan yang lain tidak ikut dia, begitu ya Bu?
Nah, saya rasa kalau memang dia provokator, berarti dia ada jiwa kepemimpinan ya, Bu. Dan jiwa kepemimpinannya itu sangat berimbas atau teman-temannya mau mengikuti dia. Apa tugas kita sebagai guru? Ya kita asah kepemimpinan dia, kita kasih dia kepercayaan, Bu. Misalnya sudah ada kesepakatan, ya kita kasih. Sepakatnya apa? Misalnya namanya siapa tadi, Bu? Bu Alfi? Kalau berdasarkan informasi dari Ya. teman-temannya, pengennya saya jadikan pemimpin, tapi ketika jadi pemimpin justru malah dia menjadi diktator, yang dia hanya melindungi orang Nah, yang dekat. Itu kadang, aduh, masih belum nah, menemukan benar, jalan berarti dia keluar menjadi seperti itu. pemimpin kan, Bu? Iya, Walaupun pemimpinannya dalam arti bukan dia bukan malah membawa dalam kebaikan, malah membawa kepada iya, kadang kan namanya karakter anak kan sendiri-sendiri, cuman mungkin saya yang belum bisa mengarahkan secara benar, terus ya begitulah namanya nah, anak-anak apa-apa, asiknya di pendidikan seperti itu. apa-apa Bu, malah senang nih Bu, Ibu tetap panggil dia, anggap aja dia sebagai pemimpin, misalnya Ibu tadi namanya Budi, gitu kan Bu, Budi semalam kesepakatan kita harusnya bagaimana, misalnya kita harus ini Bu, nah terus kemarin sama teman-teman sudah melakukan apa? Bahkan kawannya menjawab nanti, begini Bu, begini Bu, begini. Nah, jadi bilang aja, kalau memang sudah sesuai, berarti kita apresiasi gitu loh Bu. Terima kasih ya Budi sudah mengajak teman-temannya untuk bisa melakukan ini, kegiatan ini. Ternyata dengan Budi bisa membawa kawan-kawannya menghasilkan ini. Tapi kalau memang belum, ya Ibu bilang, kenapa Budi? Kenapa tidak sesuai kesepakatan? Budi nggak suka atau Budi kemarin kenapa kok jadinya harusnya kan kita mengerjain bangun ruang, kenapa Ibu misalnya kenapa Budi buatnya jadi bangun segitiga, tanyakan alasannya kenapa Bu. Saya nggak suka Bu, soalnya saya nggak senang ini misalnya seperti itu, saya maunya kayak gini Bu. Nah, nanti kan kawannya juga bilang, iya Bu, dia begini, begini, begini Bu. Udah kami bilang Bu, tapi dia bilang ngotot begini. Nah, jadi Budi sekarang maunya apa? Nah, tanya aja juga Bu, maunya apa? Libatkan dia juga sebagai supaya provokator. Ya dibujuk-bujuk kayak kalau anak kecil tuh dibujuk-bujuk ya Bu ya. Budi nanti kalau misalnya kamu ini uh, bisa berhasil, kita nanti nyanyi bersama atau kita nanti bisa melakukan apa gitu loh Bu. Jadi mungkin aku nanti kalau berhasil aku nanti bisa diapresiasi sama Bu Alfi atau nanti kalau saya buat kayak gini malah itu nanti teman misalnya jangan Budi itu nanti teman-temannya berbahaya. Oh nanti kalau misalnya melakukan itu berbahaya aku juga yang kena marah nanti gitu atau aku nanti yang bakal dimarahin teman-teman atau Ibu Alfi diajak bicara aja Bu misalnya provokator Budi tadi bilang apa sama teman. Nah, kenapa Budi bilang itu alasannya kenapa kita tanya Bu karena anak provokator itu memang ya balik lagi kayak Ibu Sutami tadi wataknya karakter yang dia bawa dari rumah juga seperti itu berarti di rumah juga dia seperti itu Bu dia nggak bisa bekerja sama biasanya kalau provokator itu dia orangnya tidak bisa bekerja sama dia suka melakukan hal yang dia mau malah bahkan nanti merusak suasana atau merusak kesenangan teman-temannya. Nah, disitulah letak kita nanti mengajak dia ngobrol, mengajak dia apa mau dia gitu. Apa sebenarnya yang dia mau. Mungkin cara seperti itu salah satu untuk mengetahuinya Ibu. Agar dia jangan jadi provokator, tapi menjadi pemimpin teman-temannya kalau kita kasih kepercayaan dan kita kasih apresiasi Bu. Bagaimana Bu Alfi? Mungkin agak sulit Ibu Helda ini karena ngajar di SMA gitu misalnya lah kan dia mana pernah ngajar di SD mungkin seperti itu belum tahu dia anak SD kalau kita duduk dikerumunin gitu padahal saya senang saya melihat guru-guru saya sering juga sih cara belajar di YouTube kayaknya asik ya ngajar anak SD kayaknya guru itu adalah segalanya ya karena anak saya juga keponakan saya dibilang Umi kita yang di rumah juga pengajar mungkin nggak didengarnya tapi kalau gurunya yang membilang dapat kali Bu mengerjakannya. Itulah peran guru di sekolah itu adalah maha segalanya. Jadi mungkin Bu Alfi nanti bisa mengajak anak-anak yang provokator itu
Anak-anak provokator itu ya itu tadi permasalahan kita muncul itu karena ada yang tersakiti, kurang perhatian di rumah, kemudian tadi itu ada memendam, dan segala sesuatu yang tadi kita sudah lihat di presentasi saya, mereka tuh membawa segala sesuatu, ada senang, sedih, permasalahan di rumah dibawa ke sekolah. Tak terkecuali juga anak-anak karakternya itu dari rumah Ibu. Jadi kita juga sebagai guru selain berkolaborasi dengan orang tua dan sekali-sekali Ibu juga berkomunikasi dengan orang tua, menceritakan. Jadi orang tuanya juga kasih pengertian di rumah, di sekolah juga Ibu kasih pengertian. Mungkin dengan begitu kita bisa membentuk atau menumbuhkan karakter positif di dalam murid kita, Bu. Memang nggak cepat, tapi perlahan ya Ibu. Mungkin seperti itu, Bu Alfi. Iya, iya. Satu poin bisa saya pahami banyak di sini ya. Terima kasih Bu Hilda. Terima kasih kembali, Bu Alfi. Iya. Kayaknya sudah jelas sekali penjelasan dari Bu Hilda ini untuk menjawab pertanyaan dari Bu Sutia dan Bu Sutami tadi ya. Ada yang lain lagi mungkin dari Bapak Ibu? Untuk satu lagi pertanyaan sebelum 10 menit ke depan kita akan mengakhiri diskusi kita di malam hari ini. Oh ya, sambil saya info dulu nggak apa-apa ya Bu Ina ya. Silahkan Pak Catur. Oke, dan ya, Ibu Bapak yang hari ini masih ada di room ngopi semalam, untuk edisi malam hari ini jangan lupa bahwa pada tanggal 9 Juni ya 2024 Komunitas Guru Belajar Nusantara ini mengadakan Temu Pendidik Nusantara yang ke-11 yang akan dilaksanakan di Aula PGRI Kabupaten Wonosobo. Jadi buat Ibu Bapak yang belum daftar, silakan daftar ya, karena biasanya kita ketemu sama secara online, dan pada tanggal 9 Juni ini akan ketemu secara offline. Jadi kita akan ketemu dengan teman-teman KGB, terus belajar juga dengan teman-teman di kelas penggerak dan juga nanti ada di kelas kompetensi. Dan jangan lupa hanya dengan Rp55.000 Bapak Ibu bisa ketemu dan bisa belajar, bisa nambah saudara juga. Dan untuk pemesanan kaos juga ada mulai dari Rp80.000. Ini tergantung dari ukuran dari kaos dari Bapak Ibu semua gitu ya. Dan jangan lupa di kolom chat sudah saya kirimkan untuk link presensi, dan Ibu Bapak kalau misalnya ingin membuat KTA atau kartu tanda anggota dari Komunitas Guru Belajar Nusantara, Ibu Bapak bisa masuk ke webnya di kgbn.or.id gitu Bu Elda dan Bu Ina ya. Hmm, Baik, Pak Catur. hmm. Demikian informasi dari pengurus KGBN Kabupaten Wonosobo. Silahkan bagi Bapak Ibu, mungkin juga rekan-rekan yang malam hari ini belum bisa hadir ya Pak Catur, nanti bisa diinfokan bahwa kita ada agenda untuk temu pendidik ya Pak Catur ya. Nah, Betul. itu. Jadi silahkan untuk ikut serta biar meramaikan. Saya nanti tak bawa ini bolo Kurowo saya dari Wadyabala Jakarta. atau Kurowonya Ya, raksasa semua ya. waduh. Biar ikut keren seperti rekan-rekan yang ada di KGBN ini. Oke, Bismillah. Ya, Jadi biasanya kan kita ngobrol via layar gitu kan. Besok ketika ya. ketemu di Bisa TPN mah langsung kita kopdar ketemu ya. bisa langsung ya. Oke, bisa kopdar. Bu Elda di Langkat TPN juga kah? PTN, Pak. Tapi juga Ikut ada yang dong. penasaran nih kalau Kabupaten Langkat tuh masuk provinsi mana ya Bu Elda gitu. Sumatera Utara, Bapak. Sumatera Utara, Bu Ina. Oke. Di ujung sana ternyata. Iya, Pak ya. Heeh. Bisa lah kita nanti main-main ke Langkat. Deket Di sama salah satu. Ina iya dan Brina. Sumatera. Suatu saat ya. Amin. Datang Diaminin dulu datang Pak Catur. diamin dulu, bilang ke Ya. Medan dulu. Oh ya, kayaknya waktu Iya, kita mah udah bener. semakin malam nih Bu Helden, dan kayaknya ini Bu Ina juga ya, Ya. dan mungkin kita close juga nggak gitu ya. Tapi sebelum Baik, kita Pak close, Catur. kita beri kesempatan juga nih Bu Ina kepada Bu Helda untuk ngasih ini ya, kata-kata motivasi gitu kepada guru-guru yang sampai detik itu masih belajar gitu. Itu luar biasa gitu. Guru yang lain juga udah pada tidur gitu kan, kita masih belajar di sini Ya, gitu Bu semangat. Helda. Banget. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit tadi dari Mm-mm. apa yang disampaikan oleh Bu Helda dan juga pertanyaan dari
dua rekan kita, Pak Catur, Hmm. bahwa di sini yang dibutuhkan itu dengan adanya strategi care-based learning ini mungkin lebih mengedepankan kepada perhatian kita ya, perhatian kita kepada murid yang bisa diwujudkan berupa empati baik dari tutur kata kita, pendekatan kita bisa melalui media yang ada, umpamanya kita menggunakan aplikasi di HP, kemudian dengan membuat konten ataupun menggunakan fasilitas yang ada di sekolahan atau aset-aset yang ada di sekolah atau di lingkungan sekitar, baik yang dimiliki oleh guru maupun dimiliki oleh siswa, itu bisa menjadikan sarana agar kita lebih dekat dengan murid-murid kita. Dan tentunya untuk melaksanakan itu tidak mudah ya Pak Catur, perlu adanya tadi seperti yang Bu Hilda sampaikan, adanya kesepakatan-kesepakatan yang harus dilaksanakan secara kontinu atau istilahnya pembiasaan. Dan itu butuh proses juga. Ya, dan semua itu juga didukung dengan kemampuan pedagogik, sosial, kemudian kepribadian, dan yang terakhir adalah profesional dari masing-masing Bapak dan Ibu guru. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu guru sebenarnya sudah mempraktekkan ini, hanya perlu kembali dikuatkan ya Pak Catur ya ini. Begitu ya Bu Hilda ya. Ya, benar Ibu Ina. Iya, mungkin ada closing statement di sini dari Bu Hilda untuk sebelum kita tutup diskusi kita di malam hari ini. Kami silahkan Bu Hilda. Terima kasih Bu Ina. Tadi closing statement saya atau kesimpulan dari pembelajaran care-based learning itu. Nah, kita sebagai guru salah satu yang adalah sebagai role model ya. Jadi salah satu pencapaian guru atau pencapaian siswa itu jika murid kita itu sudah bisa menerima dan mengenali dirinya sendiri. Jika dia sudah menerima dan mengenali diri sendiri, insya Allah dia akan selamat dalam kehidupannya bermasyarakat. Jadi kita sebagai guru berperan penting dalam mengajar, mendidik, dan membimbing dalam segala aspek kehidupan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Aina. Iya, terima kasih Bu Hilda untuk kesempatan waktu dan ilmunya, sharingnya di malam hari ini, berkenan untuk berdiskusi dengan rekan-rekan KGBN Wonosobo dan anggotanya. Dan kebetulan hari ini juga luar biasa sekali ini teman-teman, untuk antusiasnya saya haturkan juga terima kasih. Dan mungkin dalam pelaksanaan diskusi ini, dalam membersamai Bapak Ibu, saya mungkin sebagai moderator ada kekurangan, ada khilaf kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada pengurus KGBN Kabupaten Wonosobo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga rekan-rekan untuk bergabung di malam hari ini. Untuk itu, sebelum saya tutup, kalau tadi dibuka pakai pantun, perkenankan saya juga akan menutup pakai pantun lagi ini Pak Catur dan rekan-rekan semua. Burung nuri terbang tinggi. Terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara malam hari ini. Semoga Bapak Ibu yang hebat ini selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Dan sebelum saya undur diri dan saya kembalikan kepada admin Pak Catur, saya kembali mohon maaf dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Bu Sisil untuk closing. Dan Bu. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Hilda, Bu Ina, dan semua. Keren sekali materinya pada malam hari ini. Kalau tadi Bu Ina sudah membuat kesimpulan, berarti intinya mungkin yang disampaikan oleh Bu Hilda berarti pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu Hilda ya. Ya, benar sekali Bu. Oke, terima kasih, sangat menginspirasi, benar-benar bisa diterapkan di ATM oleh teman-teman, semoga demikian. Sebelum kami tutup, saya mau ikut-ikutan membuat pantun ini. Pergi ke Jepara, lanjut ke Papua. Berbaju keren, juga bersih.
pada Bu Helda, Bu Ina, dan semuanya, kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di TPM minggu depan, insya Allah. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bu Helda, kemudian Bu Ina, dan Bu Sisil yang hari ini udah menjadi sekutu. Sekutu di kegiatan ngopi semalam untuk edisi malam hari ini, yaitu edisi yang ke-129. Dan jangan lupa kita ikuti lagi untuk ngopi semalam di edisi yang ke-130 Selasa depan ya, pastinya dengan narasumber dan tema yang akan dibahas pastinya yang luar biasa yang bisa menambah amunisi buat kita untuk action di depan murid-murid kita ya. Bu Helda, kita antar sampai terminal atau mau naik apa gitu? Langsung kalau sekarang kan udah itu lagi Pak, langsung dari Hmm. WA kok nyampe.